Halo, semangat pagi, sahabat Coach Ella dan para pecinta Herbalife. Nah, hari ini aku akan berikan edukasi mengenai kenapa sih kok kamu naik berat badan seperti itu. Nah, edukasi ini tentang glycemic index. Tapi sebelum kamu mendengarkan edukasi aku, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng. Biar apa? Biar aku semangat terus nih ngasih edukasi ke kamu ya, teman-teman. Halo, semangat pagi sahabat Coach Ella dan para pecinta Herbalife. Hari ini aku sedikit akan memberikan sharing mengenai glycemic index. Jadi gini nih, adakah di antara kamu pernah ngalamin gini, kamu itu udah makan, baru aja makan, belum ada 1 jam, tapi tiba-tiba ngerasa lapar lagi, kayak gitu. Kalau saya dulu pernah ngalamin seperti itu ya. Bahkan itu akan terulang-ulang ketika malam hari gitu kan. Penyebabnya akan kita kupas di edukasi saat ini. Nah, semua itu penyebabnya adalah gula yang ada dalam makanan itu. Nah, kita kupas nih ya, istilah glycemic index. Glycemic index ini apa sih gitu kan ya. Mungkin kamu yang baru mau program atau yang pernah program itu belum paham apa itu glycemic index. Aku jelasin singkat aja nih. Soalnya penjelasannya secara ini aja ya, secara sehari-hari aja. Jadi glycemic index itu satuan ya teman-teman ya, dimana gini nih ya, glycemic index itu angka yang menunjukkan potensi peningkatan. Jadi angka yang menunjukkan potensi peningkatan gula darah dari tubuh kamu gitu. Ini bukan penyakit gula ya, ini beda. Ini bukan cerita mengenai gula, penyakit diabetes, bukan ya. Jadi kenaikan kadar gula yang ada dalam tubuh. Jadi apa sih, gini nih ya teman-teman, aku tuh nggak membahas soal diabetes ya, jadi jangan salah paham mengenai diabetes dan gula darah yang ada di dalam tubuh gini. Jadi orang yang normal aja kenaikan gulanya itu bisa akan melonjak. Jadi satu tanda-tanda dimana kamu itu gula darahnya naik itu ya kamu mudah lapar. Kembali aku garis bawain ya, bukan diabetes tapi kenaikan kadar gula yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kenaikan kadar gula yang ada dalam tubuh kita ini ya penyebabnya adalah makanan yang mengandung banyak gula. Nah, itulah yang kita sebut namanya glycemic index, seperti itu. Nah, teman-teman, banyak loh orang yang mampu turun berat badan. Ini benar nggak ya? Kalau kebanyakan yang selama ini aku tahu nih, banyak orang yang mampu turun berat badan namun susah untuk mempertahankannya. Benar nggak? Benar banget, itu susah banget. Kamu turun berat badan bisa juga dalam seminggu itu, yang berdasarkan riset ada loh yang seminggu itu bisa turun sampai 3 kilo, 4 kilo, 25 hari ada yang turun 10 kilo, itu ada, betul, ada banget seperti itu. Nah kan pernah ada yang ekstrim ya, seminggu itu 10 kilo, aku nggak tahu mereka caranya apa, banyak kan. Nah tapi orang itu susah untuk mempertahankan. Nah yang paling susah itu adalah mempertahankan. Nah saat inilah yang harus kita pelajarin mengenai glycemic index, bagaimana cara mempertahankan makanan mempertahankan berat badan tersebut biar tetap di level stabil. Misalkan kalau kamu idealnya 50 ya, kalau tinggimu 150, sebenarnya paling ideal itu 48, 47, tapi kalau kamu 50 itu udah oke ya, misalnya normal ya. Nah bagaimana kamu itu bertahan di berat badan 50 dalam kondisi apapun. Misalkan kamu kondisi sedang cheating day atau kondisi sedang liburan seperti saya nih yang lagi kayak di belakang nih, nuansanya nuansa kolam renang ya, saya lagi sedang liburan ya. Bagaimana caranya kamu mempertahankan berat badanmu tetap 50 kilo dalam kondisi yang seperti ini gitu kan ya. Nah itu yang patut kita pelajarin. Nah cara mempertahankannya itu nggak bisa instan teman-teman. Kalau kamu paham teori ini terus kamu praktekkan, insya Allah kamu bisa mempertahankan. Oke, kita kembali ke glycemic index.
Nah, setelah tahu ya glycemic index itu tadi ya, jadi suatu angka yang menunjukkan potensi peningkatan kadar gula seperti itu. Atau seberapa cepat sih ya, kata simpelnya gini nih ya, kata simpelnya nih, seberapa cepat sih gula darah kamu itu naik gitu. Nah, seperti itu ya yang dinamakan glycemic index. Nah, makanan apa aja yang mengandung glycemic index tinggi itu apa gitu kan? Banyak teman-teman yang mengandung glycemic index tinggi itu, misalkan nasi putih. Nasi putih itu cepat, kamu banyak makan nasi putih nih, dijamin kamu nggak lama akan lapar. Apalagi kalau malam hari kamu makan, dijamin besok pagi buta aja nih kamu udah kukuruyuk perut kamu. Ya karena itu tadi, kadar gula yang ada di dalam nasi itu lebih tinggi gitu. Nah, bagaimana dengan nasi merah? Itu bagus banget. Kenapa sekarang salah satu alasan kenapa orang diet itu menggunakan nasi merah, nasi coklat, atau ubi, kentang dan lain sebagainya. Salah satunya adalah glycemic indexnya dari makanan tersebut lebih rendah daripada si nasi putih itu. Jadi semua makanan itu ada teman-teman, cuman potensi kenaikannya glycemic indexnya itu ada yang rendah, ada yang tinggi, itu aja sih sebenarnya. Seperti itu ya. Nah, apalagi nih makanan yang mengandung glycemic index tinggi, itulah. Misalkan kayak donat ya, makanan siap saji, donat itu juga glycemic indexnya tinggi, kadar gula yang ada dalam makanan itu tinggi seperti itu. Nah, seberapa sih ya pengaruhnya glycemic index itu? Pengaruh banyak teman-teman, karena semakin tinggi glycemic index kamu, maka akan melepas energi dengan cepat. Semakin tinggi GI, kita singkat GI aja ya biar nggak susah ya. Semakin tinggi GI-nya, maka akan mempercepat energi sehingga menjadikan kamu cepat lapar. Seperti itu. Nah, makanya kalau di YFF diet online ini kita membuat meal plan yang sudah kita siapkan dengan semua makanan yang mengandung GI-nya rendah. Termasuk makan siang, kamu tetap bisa makan nasi, iya kan? Tapi nasinya yang berglycemic index rendah. Kamu tetap bisa makan karbohidrat, tapi karbohidratnya yang GI-nya rendah gitu, sehingga kamu nggak mudah lapar. Tuh ya. Cemilan pun juga begitu, semuanya mengandung GI rendah. Nah, itu satu kelebihan kalau kita gabung dalam satu komunitas diet dengan edukasi ya, seperti itu. Nah, sekarang makanan apa aja sih? Kamu mungkin akan tanya gini ya, bagaimana sih dengan shake Herbalife atau orang sering bilang susu Herbalife? Berapa GI-nya? Gitu ya. Ini teman-teman ya, aku mau cerita sedikit nih ya. Dulu di kaleng Herbalife itu ada tulisan segini nih, tulisan bulat segini yang bertuliskan GI ya, ada 22, ada 20. Ya, ada tulisan GI-nya ya di situ. Tapi sekarang sudah nggak ada ya. Dulu itu ada, gitu kan. Tapi masih ada di share secara personal itu ada. Cuman kalau di kemasan kalengnya itu nggak ada. Nah, si glycemic index dari Herbalife itu benar-benar rendah teman-teman. Di antara makanan semuanya yang GI-nya rendah itu shake Herbalife. Semuanya ya. Ini berdasarkan riset. Nggak ada yang berani menyebutkan berapa GI dari satu makanan tersebut. Tapi kalau Herbalife berani menyebutkan GI-nya berapa. Itu berani disebutkan. Mau varian rasa apapun itu disebutkan. Dan varian yang walaupun varian yang tertinggi GI-nya itu rasa vanilla atau rasa cocomin atau rasa cookies, bahkan ya cookies lebih tinggi, itu tetap dia di bawah, dia tetap rendah. Karena apa? Tetap di bawah 50 teman. Jadi klasifikasi GI yang tinggi itu di atas 70.
Jadi kalau kamu menemukan tertulis GI tinggi itu di atas 70, misalkan apa nih yang GI nya di atas 70, nasi putih, roti warna putih, bukan roti gandum, roti putih itu GI nya di atas 70. Dan masih banyak makanan lain yang ber-GI tinggi seperti itu. Nah, GI sedang itu berapa? 56 sampai 59. Itu termasuk glycemic index yang sedang. Misalkan apa itu yang GI-nya sedang? Buah nanas, buah mangga, itu termasuk GI yang sedang. Kadang-kadang dalam suatu program orang dilarang makan mangga, ya betul. Karena di dalam mangga itu kadar gulanya agak sedikit tinggi ya, yang dibilang sedang tadi ya, 56 sampai 59, benar. Seperti itu. Nah, kalau GI rendah itu di bawah 55, seperti buah apel, bengkuang, ubi, makanya setiap orang diet itu cenderung memakan itu ya, karena GI-nya rendah gitu kan. Nah, termasuk nih Shake Herbalife itu GI-nya rendah, yaitu di bawah 55 yang seperti aku bilang tadi gitu kan ya. Jadi GI-nya benar-benar rendah gitu. Jadi aman buat kamu yang lagi diet, ya aman buat orang yang lagi mempunyai keluhan penyakit diabetes, itu insya Allah sih aman ya, karena GI-nya rendah seperti itu ya. Jadi cari buat kamu yang lagi program diet, cari yang makanan yang ber-GI rendah seperti itu. Nah, sekarang kalau GI-nya tinggi, bikin kamu gagal program diet nggak? Tidak 100% iya. Kenapa tidak 100% ya? Nih aku mau kasih tahu nih. Kalau kamu memang pecinta nasi putih, nih ya, pecinta nasi putih dan tidak bisa meninggalkan nasi putih, it's okay, nggak apa-apa ya, tidak masalah. Tapi porsinya nih teman-teman, yang biasanya kamu satu piring, porsinya harus kamu kecilin gitu kan, karena nasi putih aja itu kalorinya juga lumayan tinggi, kadar gulanya juga lumayan tinggi gitu kan ya. Pengaruhnya apa kalau kadar gula tinggi? Ini sebenarnya hubungannya ya. Kalau kadar gulamu tinggi, maksudnya kadar gula dalam makanan itu tinggi, maka akan menimbun si gula tadi, menimbun menjadi tertumpuk ya, tumpuk dalam badan kita, maka akan menyebabkan lemak. Nah, lemak menumpuk, lama-lama lemak itu akan menjadikan kenaikan berat badan kamu, teman-teman. Tuh. Nah, kalau kalau makanan yang kadar gulanya tinggi terlalu banyak, misalkan kamu tadi seperti yang aku bilang tadi, kamu nggak usah makan banyak gitu kan, sedikit aja kalau kamu bisa menghindarin. Padahal kalau makanan yang GI-nya tinggi itu kamu cepat lapar. Kalau kamu cepat lapar, otomatis apa? Kamu pengen makan lagi. Ketemunya bolu. Kalau ketemu bolu, GI-nya tinggi, kamu makan. Lapar lagi. Di depan mata kamu ada biskuit. Kamu nggak makan kan, bilangnya cuma ngemil. Sementara GI-nya tinggi, kamu lapar lagi, ketemunya ngelihat ada apa? Ayo. Ngelihat ada gorengan, kamu nyomot lagi. Gorengan kadar gulanya tinggi, kamu lapar lagi. Nah, ditumpuk itu udah berapa kalori ya? Nasi putih 200 kalori, kamu nyemil biskuit 200 kalori, kamu makan apa tadi? Makan donat 200 kalori. Cemilan apa lagi tadi itu? Ya, itu sudah tertumpuk ya, berapa? Sudah hampir 600 kalori sendiri, bahkan bisa 800 kalori sendiri. Belum lagi ditambah kamu makan minum soda, itu udah glycemic indexnya tinggi juga. Nah, ini ya, jadi hubungannya kenapa glycemic index menyebabkan kamu naik berat badan. Jadi ini alasannya. Tapi kalau kamu makan yang mengandung GI-nya rendah, misalkan kamu makan paginya
susu Herbalife gitu ya. Sarapannya dengan susu Herbalife dengan kalori yang rendah dan glycemic index yang di bawah 50. Di antaranya ada yang GI-nya 23. Bayangin 23 GI. Kamu kenyang. Terus kamu nanti jam 10-nya ngemil buah yang GI-nya rendah pula. Apel. Kamu kenyang. Kamu kenyang. Apel cuma berapa kalori? Ya. 50 sampai 100 kalori. Shake Herbalife cuma 100 kalori. Jadi berapa? Anggap aja 200 kalori. Itu kan. Siangnya kamu makan sesuai dengan meal plan yang dibuatkan para coach di YFF Coaching Diet Online. Makan siangnya GI rendah pula. Kamu bisa makan kenyang dengan cuman kalori 400 sampai 500. Tuh kan? Berapa tadi? Cuman 700 kalori. Nanti siang kamu ngemil lagi, sore ngemil lagi dengan buah yang GI rendah. Kamu malam minum shake lagi dengan GI-nya rendah. Pasti kan turun berat badan, tapi kamu kondisinya kenyang gitu loh. Jadi kamu bisa kenyang banget. Tetap kenyang dengan GI yang rendah gitu kan. Barang tentu dengan nutrisi yang sudah komplit gitu kan. Jadi tetap diperhatikan nutrisi ya, nutrisi yang ada. Jadi jangan karena kamu diet terus kamu menghilangkan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kamu. Makanya harus ada bimbingan ya. Jadi harus ada bimbingan diet, bukan hanya sekedar membeli shake Herbalife aja tanpa ada bimbingan. Itu zong banget, zong banget, kasihan kamunya. Seperti itu. Harus ada bimbingan. Jadi kamu bisa cari coach untuk membimbing kamu yang benar-benar resmi dari PT Herbalife seperti itu. Apalagi ya, aku sudah bahas itu ya mengenai GI ya. Apalagi hubungan GI dengan naik berat badan udah aku jelasin singkat. Jadi itu ya, itu sekilas mengenai glycemic index dan pentingnya ilmu glycemic index yang harus kamu pelajarin saat program diet. Nah teman-teman, itu saja sekilas edukasi mengenai GI dari saya, Coach Elan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selalu berjuang untuk menjaga kesehatan kita, selalu berjuang menjaga berat badan ideal kita. Sampai jumpa di edukasi berikutnya. Nah teman-teman, yang termasuk high GI adalah di atas 69 dan yang medium 56 sampai 69, sedangkan yang low GI adalah di bawah 56. Nah makanan apa aja yang high GI? Berikut ini adalah makanan yang tinggi dan medium serta low GI. Sedangkan shake Herbalife adalah GI nya di bawah 50 semuanya.